Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Artanto dengan NIM 4512421028. Saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Baik, yang pertama itu adalah tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu konsep dasar, yang berisi tentang konsep dasar keselamatan kesehatan kerja di laboratorium. Yang kedua ada alat praktikum, yaitu contoh alat-alat yang ada dan berada di laboratorium, serta ketentuan dalam penggunaan APD. Yang ketiga, ada simbol bahaya, di mana berisi tentang simbol bahaya yang ada di laboratorium serta penjelasannya. Dan yang keempat, yaitu adalah potensi dan pencegahan, yang mana berisi tentang potensi dan pencegahan dan penanggulangan jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah konsep dasar, yaitu konsep dasar keselamatan kesehatan kerja di laboratorium. Oke, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan agar para peneliti dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Sedangkan laboratorium merupakan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan dalam rangka penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Nah, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini di dalam laboratorium merupakan hal yang penting. Hal tersebut tersusun atas sistem manajemen maupun fasilitas keselamatan. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki keterkaitan erat dengan penerapan SOP atau standar operational produce prosedur. SOP merupakan satu rangkaian instruksi tertulis dari suatu kegiatan atau proses kerja. Nah, SOP ini menyediakan informasi bagi pengguna laboratorium agar terhadap proses kerja yang harus dilakukan. Nah, penerapan SOP ini merupakan salah satu pengendalian administratif yang apabila dilakukan secara konsisten akan mengurangi paparan pada potensi bahaya dan risiko terjadinya cedera. Nah, penerapan SOP ini membutuhkan keterlibatan pekerja di dalamnya. Agar dapat berfungsi secara efektif, diperlukan kerjasama dan kedisiplinan pengguna laboratorium dan juga dalam memperhatikan dan mematuhi peraturan serta standar yang telah ada. Nah, selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium eh, ini penting gitu ya bagi setiap individu karena sangat terkait dengan kepentingan kesehatan, keamanan, kenyamanan kerja, serta agar bekerja dapat aman yang menurunkan risiko kecelakaan. Bagi para pengelola laboratorium, keselamatan itu lebih penting daripada praktik kimia. Membangun budaya keselamatan dan keamanan memerlukan komitmen berkelanjutan dengan standar tertinggi di semua tingkatan dari pimpinan lembaga teratas sampai pekerja laboratorium. Percepatan manajemen atau dampak lingkungan dan percepatan manajemen keselamatan keamanan dapat meningkatkan cedera sakit atau dampak lingkungan negatif lainnya. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang alat praktikum atau contoh alat yang ada serta ketentuan dari APD. Berikut adalah contoh alat-alat laboratorium. Dari yang paling kiri nomor 1 itu adalah bulb, yang mana ini fungsinya untuk membantu proses pemipetan. Jadi di sini bermaksud halnya seperti pipet, yaitu bisa menghisap atau menyedot cairan yang akan digunakan untuk vakum. Nah, potensi yang terjadinya ini adalah ketika bulb ini misalnya bocor dan juga menyebabkan cairannya jadi terkena ke kulit. Selain itu, contoh lain dari alat laboratorium yang kedua itu ada labu ukur. Nah, labu ukur ini fungsinya untuk mengukur larutan
secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Selain itu, namun potensi resiko dari labu ukur ini yaitu mudah pecah dan juga tulisan ukuran eh, mudah hilang. Jadinya eh, cairan cairan atau reaksi yang akan kita buat ini menjadi kurang tepat komposisinya atau jadi salah. Oke, contoh lainnya mungkin ada kawat kasa. Nah, kawat kasa ini fungsinya untuk menahan beker ketika proses pemanasan menggunakan spiritus gitu. Nah, cuma potensi resikonya ini kawat ini mudah robek, juga dapat terlepas serta membuat labu ukur atau alat pemanas di atasnya menjadi pecah dan jatuh ke bawah. Oke. Selanjutnya itu ketentuan alat pelindung diri atau APD di laboratorium. Alat pelindung diri atau APD merupakan peralatan pelindung yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari kontaminasi lingkungan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan APD, yang pertama yaitu memastikan pakaian pelindung pas dengan ukuran tubuh, disesuaikan dengan posisi APD agar merasa nyaman saat bekerja. Memastikan APD bekerja dengan baik dan benar, jika tidak segera dilaporkan. Terus jika menggunakan dua atau lebih APD secara bersamaan, pastikan mereka kompatibel dan tidak mengurangi. Terus keefektifan masing-masing APD. Melaporkan gejala timbulnya rasa sakit atau tidak nyaman secepatnya, menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab bila diperlukan pelatihan khusus. Nah, contoh-contoh dari APD itu digambar ada namanya perlindungan mata dan wajah. Ini berfungsi sebagai proteksi mata dan wajah sebagai persyaratan mutlak yang harus dikenakan oleh pemakai dikala bekerja dengan bahan kimia. Selanjutnya ada namanya face shield. Ini digunakan pada operasi peleburan logam, peracikan bahan kimia, atau partikel yang melayang. Nah, itu ada pelindung badan yang dikenakan sama bekerja di laboratorium atau biasa disebut dengan jas laboratorium. Setelah itu ada pelindung tangan yang merupakan permasalahan yang paling penting gitu ya agar kulit tidak terkena kontaminasi bahan kimia yang korosif dan beracun. Selanjutnya ada perlindungan pernafasan di mana kontaminasi bahan kimia yang paling sering masuk ke dalam tubuh manusia itu biasa lewat pernafasan, misalnya lewat debu, uap, atau gas. Nah, makanya harus ada pelindung pernafasan seperti masker. Terus ada pelindung kepala yang digunakan untuk menyediakan perlindungan bagi tumbukan mekanis terluka dan terjebaknya rambut di dalam mesin yang bergerak. Terus ada pelindung kaki untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan korosif, respirator, kontaminasi bahan kimia yang sering masuk ke dalam tubuh manusia melewati partikel-partikel debu, makanya respirator ini kayak masker. Selanjutnya yaitu perlindungan telinga. Nah, telinga ini tidak boleh dianggap enteng karena terutama untuk praktikan yang bekerja di tempat dengan kondisi bising, baik itu dari gesekan benda-benda keras ataupun bunyi-bunyi keras dari mesin. Selanjutnya yang ketiga adalah simbol bahaya yang ada di laboratorium. Nah, berikut contoh-contoh simbol bahaya yang ada di laboratorium. Contoh yang pertama itu adalah flame materials. Flame materials atau dengan mudah terbakar. Nah, bahayanya ini adalah bahan kimia ini dapat terbakar atau memiliki titik nyala api. Selain itu, penanganannya mungkin bisa dihindari dengan menjauhkan dari bahan yang dapat mengeluarkan api. Terus ada oxidizing agen atau oksidasi ini bahayanya bahan kimia yang dapat teroksidasi dapat terbakar dengan menghasilkan panas. Nah, penanganannya itu bisa dengan menghindari paparan panas atau benda yang dapat menghasilkan panas. Selanjutnya itu ada eksplosif atau mudah meledak. Ini bukan bahan yang dapat meledak dan juga atau mudah meledak. Nah, penanganannya dengan dihindari dari paparan matahari, panas, api, dan juga unsur nyala lainnya. Dan juga berbagai rambu-rambu lain seperti ada korosif, beracun, sangat beracun, panas, iritasi, dan juga berbahaya bagi lingkungan. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang potensi dan pencegahan
potensi bahaya serta pencegahan dan penanggulangan jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Potensi bahaya. Bekerja di laboratorium tidak boleh bertindak ceroboh dalam memperlakukan dan mempergunakan peralatan dan bahan-bahan yang terdapat di laboratorium. Hal itu bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan di laboratorium. Potensi bahaya yang dapat terjadi pada laboratorium antara lain bahaya kebakaran, keracunan, dan juga kerusakan alat. Metode untuk mengenali bahaya ini ketika bekerja dapat dilakukan dengan melakukan upaya identifikasi bahaya. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sebelum aktivitas bekerja dimulai. Di laboratorium, upaya identifikasi bahaya dapat dilakukan melalui kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan laboran. Sebelum aktivitas dimulai, hasil identifikasi bahaya yang telah ada harus dikomunikasikan. Sebelum kegiatan laboratorium, upaya identifikasi bahaya yang dilakukan melalui kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan sebelum aktivitas dimulai. Nah, hasil identifikasi bahaya yang telah ada harus dikomunikasikan sebelum kegiatan laboratorium berjalan maupun saat beraktivitas. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara laboran memberikan safety induction sebelum bekerja. Selain itu, dapat ditambahkan poster K3 yang menunjukkan adanya potensi bahaya dan bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan. Nah, selanjutnya pencegahan terjadi kecelakaan ada 5, yaitu yang pertama mengetahui sumber-sumber bahaya pada laboratorium, yang kedua mengetahui teknik penggunaan alat-alat laboratorium, yang ketiga mengetahui teknik penggunaan peralatan keselamatan kerja, yang keempat memiliki alat keselamatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium, yang kelima memperhatikan label atau etiket pada botol wadah bahan kimia. Yang terakhir itu penanggulangan dari kejadian di laboratorium. Yang pertama ada penanggulangan luka bakar, yang kedua juga ada penanggulangan jika terkena cairan kimia, penanggulangan tertelannya bahan kimia, penanggulangannya terhirup dari gas beracun, serta penanggulangan dari terkena arus listrik. Nah, masing-masing penanggulangan ini memiliki cara dan penjelasannya masing-masing secara berbeda. Hal ini bisa dirincikan secara spesifik di berbagai jurnal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.